hari ini Miss Putri akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, mahasiswa dapat membedakan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materinya ya. Anak-anak simak video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 2. Materi yang pertama adalah membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Kita baca dulu ya anak-anak bacaan berikut ini. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, anak-anak, jadi dalam cerita Udin dan Lani ini mereka memiliki peliharaan dan memiliki mainan kesayangan yang berbeda ya. Nah, dari kedua benda ini, yang manakah termasuk benda hidup dan benda tak hidup, anak-anak? Iya, yang termasuk benda hidup adalah kucing yang dimiliki oleh Udin. Sedangkan boneka yang dimiliki oleh Lani itu termasuk benda tidak hidup ya. Mengapa bisa dibilang demikian? Pertama, kucing punyanya Udin ini diberi makan setiap hari dan kucingnya itu bertumbuh besar. Sedangkan boneka yang dimiliki oleh Lani tidak perlu dikasih makan setiap hari karena bonekanya tidak akan tumbuh besar. Nah, dari kedua pernyataan itu kita bisa membedakan yang mana benda hidup dan benda tak hidup ya. Kucing ini termasuk hewan, jadi kucing merupakan makhluk hidup. Sedangkan boneka ini termasuk benda tidak hidup karena tidak bisa tumbuh dan tidak bisa bernafas ya. Nah, kemudian coba anak-anak amati gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar yang pertama di sini ada gambar kelinci dan yang kedua ada gambar robot. Kelinci dapat bergerak sendiri. Kelinci memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernafas. Kelinci adalah benda hidup. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernafas. Robot adalah benda tak hidup. Baik anak-anak, itulah yang membedakan benda itu ada benda hidup dan benda tak hidup ya, ditentukan dari ciri-cirinya. Kalau benda hidup itu ada ciri-cirinya bisa bernafas dan memerlukan makanan dan air, juga bisa bergerak sendirinya. Sedangkan benda tak hidup itu dia itu tidak bisa bernafas, tidak memerlukan makanan dan air dan tidak bisa bergerak sendiri atau dia memerlukan baterai untuk bergerak sendirinya ya. Jadi dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa kelinci merupakan benda hidup dan robot adalah benda tidak hidup. Kemudian sekarang anak-anak coba kerjakan kinerja praktik di bawah ini halaman 6. Coba anak-anak baca dan kerjakan secara mandiri. Kerjakannya langsung saja di buku modul di sini ya, anak-anak bisa menjawabnya.
Nah, selanjutnya di sini ada ayo berlatih di halaman 7. Nah, ayo berlatih ini kita kerjakan bersama-sama ya. Perhatikan soal nomor 1 yang A. Lingkarilah jawaban yang benar. Kita perhatikan di sini ada gambar burung. Burung itu bisa bergerak sendiri atau tidak? Iya, bisa bergerak sendiri ya. Kita lingkari ya. Kemudian burung itu memerlukan makan atau tidak? Iya, burung itu memerlukan makan supaya dia bisa terbang di udara. Yang ketiga, burung itu tumbuh atau tidak? Iya, burung itu tumbuh dari telur, dia menetas lalu menjadi burung dan bisa terbang. Itu namanya tumbuh ya. Jadi kita lingkari ya. Kemudian di sini ada gambar sepeda. Sepeda bisa bergerak sendiri atau tidak? Tentu tidak ya, dia memerlukan manusia agar dia bisa berjalan sendiri. Kemudian sepeda itu apakah perlu makanan atau tidak? Tidak perlu ya, dia itu cuma perlu dirawat. Kemudian sepeda itu bisa tumbuh atau tidak? Tidak bisa ya, sepeda ini dia kalau sepedanya kecil, sampai kapanpun sepeda ini tetap kecil. Kalau sepedanya itu besar, sepeda itu sampai kapanpun juga dia akan tetap besar seperti semula ya. Jadi dari gambar ini kita bisa tentukan yang mana benda hidup dan mana benda tidak hidup, anak-anak. Iya, burung merupakan makhluk hidup. Sedangkan sepeda termasuk makhluk tidak hidup. Nah, itulah jawaban dari nomor 1. Anak-anak bisa mengerjakannya juga langsung di buku modulnya ya. Kemudian, sekarang nomor 2 ini kita menulis tegak bersambung. Anak-anak sebelumnya apakah sudah pernah belajar menulis tegak bersambung? Ya, kalau yang sudah bagus sekali. Nah, kalau yang belum, sekarang coba anak-anak perhatikan, Miss Putri akan mencontohkan bagaimana cara menulis tegak bersambung ya. Anak-anak, itulah cara menulis tegak bersambung. Nah, sekarang coba anak-anak yang mempraktekkan sendiri di buku modulnya. Nah, di sana sudah ada garisnya, tinggal anak-anak mempraktekkan sesuai dengan yang Miss contohkan tadi ya. Anak-anak bisa membuat tulisan yang lebih rapi dari punyanya Miss Putri ya. Baik anak-anak, itulah materi-materi kita hari ini di pembelajaran 2 subtema 1 tema 7. Di pembelajaran 2 ini ada satu tugas yang anak-anak kerjakan, yaitu di keterampilan kinerja praktik halaman 6. Nah, silakan anak-anak kerjakan langsung di buku modulnya. Kemudian anak-anak bisa menyalin jawaban dari Miss yang ayo berlatih di halaman 7 ini. Kemudian mengerjakan tulisan tegak bersambungnya sesuai dengan yang Miss contohkan ya. Anak-anak silahkan anak-anak kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Pembelajarannya Miss tutup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.